Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya teman-teman ya. Ini masih jam setengah 8 pagi. Udah ada terik matahari ya, seger banget. Terus juga udaranya masih seger juga. Ini enak banget buat kalian yang lagi diet ya. Enak banget buat kardio karena udah bikin video ini juga. Saya mau sepedahan teman-teman ya. Karena enak banget ini. Udah ada terik matahari gitu. Udah panas lah. Udah lumayan gitu kan. Nah jadi di pagi ini saya mau bahas ada beberapa poin sensasi anxiety yang nyebelin banget ya, walaupun emang semuanya itu nyebelin, tapi ini paling gitu teman-teman ya, pokoknya ganggu banget lah dan juga nyebelin pastinya teman-teman ya. Nah di sini juga saya nggak akan ngebahas nyebelinnya doang, tapi sama solusinya ya kayak gitu. Oke, jadi sebelum ke pembahasan juga di sini saya nggak lupa ya selalu doain semoga kamu itu kabar baik, kabar sehat, bahagia selalu, terus juga jauh dari penyakit teman-teman ya. Terus juga kamu itu emang harus selalu bahagia, selalu senang gitu teman-teman ya. Ketika kamu bahagia, anxiety kamu itu otomatis akan menghilang ya. Tapi proses asalkan banyak bahagia, banyak manjain diri kamu teman-teman ya. Jadi bisa mengalihkan isu tentang anxiety itu. Jadi kamu harus bisa ngelupain, maka kamu akan sembuh ya, kayak gitu teman-teman ya. Terus terakhir nggak lupa saya doain semoga kamu selalu dimurahkan rezekinya teman-teman ya, amin. Oke, jadi kalau misalkan kamu nonton video sebelumnya itu saya kan baru beli kucing teman-teman ya. Saya beli dua, namanya Mola sama Molly. Itu lucu banget. Kalau kamu lihat, ntar ya saya liatin nih, dia lagi main di luar. Nah, ini nih kucingnya nih. Nih, ini namanya Mola. Mola ya? Iya, ini Mola. Ini Molly. Ini kakaknya, ini adiknya. Ya, jadi saya adopsi ini belum 1 bulan. Dia umurnya jalan 3 bulan ya. Tapi udah segede gini nih. Karena kerjaannya itu tidur, main, makan. Ya, ini kayak gitu. Tapi baik-baik sih kucingnya ini nggak pernah apa gitu ya. Cuman ini dia pernah jatuh nih dari atas ini ke bawah tuh. Ininya dagunya tuh hitam, ini berdarah sebenarnya. Jatuh itu karena dia ngikutin ekornya sendiri, jadi muter-muter jatuh ke bawah. Tapi untungnya nggak apa-apa ya, kuat lah teman-teman ya. Jadi buat kamu yang lagi pelihara kucing itu kan coba rasain deh, seneng ya pelihara kucing kayak gini. Jadi waktu itu padat banget buat ngurusin dia, terus mandinya, makannya, terus pupnya juga teman-teman ya, kayak gitu. Lucu banget nih. Sekarang dia kan tadi habis makan, terus main, ntar udah 5 menit saya masukin kandang lagi, dia makan lagi. Ya, jadi gitu aja kerjanya, makanya segede gini. Umur 3 bulan udah segede gini nih. Lihat sana tuh. Dah. Main. Nah itu teman-teman ya, jadi kalau misalkan kamu mau pelihara kucing bolehlah ya, karena bisa menghilangkan stres juga, apalagi dia lucu gitu teman-teman ya. Ya gitulah pokoknya. Tapi kalau misalkan lain lagi, kalau misalkan kamu takut sama kucing ya, jangan maksain teman-teman ya, karena kucing itu harusnya disayang, jangan digimana-gimana ya. Oke, jadi balik lagi ke pembahasan. Di sini saya punya 3 poin sensasi yang sangat nyebelin banget, juga solusinya ya. Langsung aja, yang pertama itu ada kelayangan ya. Oke, ketika kamu dengar kelayangan, mungkin kamu langsung ya nih bener. Ya emang bener, itu kan emang nyebelin banget teman-teman ya. Saya juga pernah ngalamin. Karena gini loh, kelayangan itu sensasi paling lama di anxiety menurut saya ya. Jadi pengalaman saya pribadi waktu anxiety 2019 awal, soalnya saya 2 kali main ya. Pokoknya ya dulu 2019 lah ya, anggap aja 2019. Itu kan saya kena kelayangan itu waktu lagi parah banget ya. Saya ingat dari jam 3 sore sampai jam 6 habis maghrib lah. Ya itu kelayangan. Itu nggak tahu kenapa. Jadi yang paling parahnya lagi, ketika saya sama keluarga main ya ke mall, itu kan sebelum pandemi ya.
main rame-rame ke mall. Nah itu lagi jalan, kan itu kan luas ya, lagi jalan tuh luas, tiba-tiba kelayangannya itu kayak gini loh teman-teman ya. Jadi seolah-olah kelayangan itu ngikutin detak irama jantung ya. Coba kamu kayak gitu nggak sih? Jadi kan jantung itu kan bunyi dek dek, itu kelayangan gitu, jadi ngikutin irama jantung teman-teman ya. Itu nggak tahu kenapa medisnya, karena saya juga bukan orang medis ya. Itu yang paling nyebelin ya. Terus lagi nongkrong, ini malu-maluin banget ya, lagi nongkrong malam-malam saya lagi ngerokok nih. Ini udah agak sembuh ya, udah fase penyembuhan. Soalnya saya udah berani keluar malam-malam. Lagi nongkrong itu malam-malam, lagi ngopi, lagi ngerokok, karena dulu saya ngerokok ya teman-teman ya. Tiba-tiba nggak balance gitu ya. Jadi mau pesan kopi kan harus jalan, itu nggak balance. Jadi gini, saya ngerasain ada gempa ya. Padahal teman saya tuh lagi asik ngobrol, lagi asik nongkrong, lagi ngopi, ngerokok, tapi saya ngerasain gempa sendirian. Ini gak asik banget teman-teman, nyebelin banget pokoknya. Nah dari situ seketika saya pulang, padahal belum lama loh, itu kopi juga baru pesan kan, jadi saya langsung cabut aja gitu. Ya pokoknya nyebelin banget lah teman-teman ya. Pokoknya yang pertama itu sensasi yang paling nyebelin adalah kelayangan ya. Nah itu yang nyebelinnya kan. Nah sekarang solusinya. Nah setelah saya riset gitu teman-teman di Google maupun ke dokter juga, saya pernah pergi ke dokter juga teman-teman ya, masalah kelayangan ini. Jadi ketika saya baca di satu artikel bahwa kelayangan itu penyebabnya adalah dehidrasi ya, jadi kurangnya minum air. Jadi semenjak saya kelayangan dari awal 2019 sampai sekarang itu saya minum segini gini nih ya. Jadi saya selalu bawa ini. Itu sugesti saya, karena kalau misalkan saya kelayangan mungkin kurang minum atau kurang makan yang vitamin buah-buahan itu kan teman-teman ya. Makanya kemana-mana saya bawa minum segede gini gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, solusi menurut saya teman-teman, ini menurut pribadi sendiri, menurut pengalaman juga. Yang kedua itu kamu kurangi main handphone ya, apalagi tengah malam, apalagi mau tidur loh. Jadi gini loh, kamu mau tidur jam 9, jadi jam 8 sampai jam 9 itu kamu udah nggak pegang handphone. 1 jam sebelum tidur kamu udah nggak pegang handphone teman-teman ya. Jadi mungkin radiasi gitu atau gimana gitu ya, itu yang menurut saya emang pengaruh banget sama kelayangan itu pagi harinya, esok harinya gitu teman-teman. Jadi kamu kurangin main handphone di malam hari ya. Jadi buka handphone tuh cuma sepentingnya aja, jangan nyari-nyari apalah jangan ya, apalagi sambil tiduran sambil rebahan itu jangan. Itu solusi kedua menurut saya teman-teman. Yang pertama kan minum harus cukup, yang kedua kamu batasi main handphone karena emang pusing banget ya. Terus yang ketiga nih ya, selalu buat solusi kelayangan itu, kamu jangan diam di kamar mulu, karena kamar itu sempit, jadi kamu itu mumet, jadi nggak kebuka, nggak fresh lah maksudnya. Jadi jangan ngurung lah, intinya kayak gitu. Terus kamu solusinya itu pergi keluar ngobrol sama tetangga. Jadi terapi saya lupa ya, terapi. Jadi kamu itu ngobrol itu udah terapi namanya, daripada kamu diem di kamar itu kan mumet terus ngerasa ngurung diri, bakal kelayangan ya. Itu yang saya rasain. Nah buat solusinya ya itu terapi, ngobrol sama keluarga, sama temen. Terus jangan banyak ngelamun teman-teman ya, itu juga termasuk terapi sih waktu saya riset ya. Nah waktu saya cobain juga emang kayak gitu, emang harus banyakin ngobrol, banyakin cerita sama temen yang asik teman-teman ya. Nah kayak gitu buat solusinya. Terus yang kedua, sensasi paling nyebelin adalah begah teman-teman ya. Ini begah itu kan emang lambung ya. Tapi ini kan emang ada penyakitnya, penyakit lambung itu kan ulu hati. Tapi ketika begah itu langsung kan, ini trigger awal ketika begah mikirnya kemana-mana aja udah ya. Begah itu langsung ke jantung biasanya, karena ngerasain detak jantung lebih keras ya. Padahal itu lambung teman-teman ya, setelah saya ke dokter gitu kan ya. Nah jadi ceritanya waktu itu udah makan sama teman-teman gitu, makan biasa. Udah makan tuh kan biasanya teman-teman itu kan ngobrol terus ngopi juga. Nah saya malah misahin diri karena udah nggak enak, ini ulu hati udah nggak enak teman-teman ya. Udah pokoknya kamu nggak pernah ngerasain lah gimana ya nggak enaknya ulu hati gitu kan ya. Saya misahin diri sama teman-teman, terus saya pergi ke pojokan. Untungnya saya bawa minyak kayu putih sama press care ya. Di pojok saya udah kayak gini aja, udah kayak orang tua ya. Padahal umur masih muda gitu, yang lain masih ngobrol, udah makan tuh ngobrol, ketawa-ketawa. Tapi saya udah ke pojok, udah kayak gini aja. Sebenarnya malu teman-teman, tapi ya gimana pun juga ini penyakit ya. Begah itu emang harus disembuhkan, lambungnya harus disembuhkan teman-teman ya. Nah jadi itu nyebelin banget ya, udah makan begah karena itu tuh yang pertama makan yang salah ya. Jadi masih makan yang
pedas, terus asam dingin, terus makan terlalu cepat juga pengaruh teman-teman ya. Nah buat solusinya ya hindari kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu lambungnya masih nggak enak atau masih sakit lah, dalam artian sakit, kamu hindari makan yang pedas, terus makan yang asam, minum asam dingin, makan terlalu banyak. Misalkan kita lapar banget nih, terus nemu makanan itu langsung bak, itu jangan. Ya itu jangan banget, itu pengaruh banget sama lambung ya. Jadi harus dikunyah benar-benar lembut banget baru kita telan. Ya itu solusinya teman-teman ya. Buat lambung itu mudah lah. Pokoknya kamu tahu lah obat, dari obat kimia sampai obat tradisional, kamu tahu buat lambung itu apa aja. Kalau misalkan saya pakai pisang siam ya, videonya udah ada sebelumnya teman-teman ya. Nah kayak gitu buat sensasi yang kedua dan solusinya. Terus yang terakhir ada sensasi teror ya. Teror tuh maksudnya kayak gini, seolah-olah pikiran kamu itu diteror dengan berbagai sensasi ya. Jadi dalam artian gini, kamu lagi ngobrol kayak gini, atau misalkan kamu lagi belajar, lagi di kelas, lagi di kantor, tiba-tiba takut mati aja. Coba bayangin, ya nyebelin banget ya. Lagi pergi, mau pergi ke sekolah, ke kantor, di jalan tuh udah gimana kalau mati di sana, gimana kalau tabrakan di sana, gimana kalau gimana ya. Saya pernah ngerasain, kamu juga pernah teman-teman ya, itu diteror banget ya. Sebenarnya ini tuh apa ya, oh ya ini tuh banyak yang bilang sama saya yang apa ya, coba kalau misalkan kamu ngerasa yang ngechat ke saya tentang teror ini, coba komen di bawah ya. Katanya, bang saya kan mau pergi keluar, tapi sebelum pergi itu pikiran tuh takut. Jadi membuatnya tuh sebelum pergi dia takut celaka di jalan, takut mati di jalan, takut ketika dia pergi orang di rumah meninggal. Ribet banget ya, pikiran itu ribet banget. Coba siapa yang kayak gitu ya, soalnya banyak di chat saya yang belum saya balas, banyak banget di Instagram kayak gitu, mau pergi kemana-mana takut mati, takut ini. Itu kan diteror teman-teman ya. Emang nyebelin banget ya. Saya juga pernah waktu saya pergi ke kampus kan, itu kan saya pernah cerita sebelumnya ya, tiba-tiba pergi ke apotek karena takut penyakit ya. Itu kan ada teror teman-teman ya. Terus abis juga duit, terus abis apa ya, abis segalanya lah teman-teman, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau apalah, emang kayak gini sensasinya teman-teman ya, emang kayak gini cara mainnya. Nah buat solusinya teman-teman ya, jadi kamu itu harus paham, kamu harus yakin bahwa itu cuma pikiran yang salah. Bukan berarti kamu udah pergi bakal mati, bakal celaka, nggak kayak gitu teman-teman ya. Justru ketika kamu mengikuti kecemasan itu, ketika kamu dalam circle ketakutan itu, kamu bakal lama sembuhnya, kamu bakal nggak berani kemana-mana teman-teman ya. Kalau misalkan kamu udah yakin bahwa ini tuh cuma tipuan pikiran aja, jadi misalkan kamu mau pergi aja, nah itu hebat banget ya. Itu udah ada kemajuan buat sembuh teman-teman ya, karena emang banyak banget. Nah jadi mungkin videonya gitu aja teman-teman ya. Jadi itu adalah 3 sensasi paling nyebelin, walaupun emang semuanya nyebelin, tapi itu sensasi paling nyebelin diantara nyebelin lainnya ya. Dan juga saya ngasih tahu solusinya buat apa ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terus juga maksud video saya di sini agar kalian tahu bahwa saya juga pernah mengalami hal serupa teman-teman ya. Saya juga pernah ngalamin dimana fase itu benar-benar sulit, benar-benar kelam banget. Terus juga saya rasa anxiety ini nggak akan hilang. Terus juga saya pernah ngerasa bahwa dunia itu nggak bersahabat, tapi nggak kayak gitu. Buktinya saya sembuh ya. Nah di sini kamu punya bukti kuat bahwa anxiety itu bisa sembuh ya. Kamu juga bakal sembuh asalkan mau sabar dan disiplin teman-teman ya. Oke, jadi kayak gitu aja videonya, karena kegiatan hari ini ya saya mau kasih tahu nih. Jadi dari tadi bangun tidur saya buat video, terus ntar abis ini saya mau olahraga. Udah olahraga itu kira-kira pulang jam 11 ya, jam 11 siang, mandi, terus jam 12 siangnya ada kelas sampai jam setengah 3. Habis itu saya mau mancing. Ih keren banget, asik banget ya hari ini ya. Oke, jadi semoga hari ini juga kamu bahagia teman-teman ya. Jangan rebahan ya, cari aktivitas ya. Kalau misalkan kamu suka mancing ya, kalau misalkan kamu mau ngapain, jangan mikir ya, asalkan nggak menyimpang. Oke, nah kayak gitu aja videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.